Ini mengenai sesajen. Sesajen kalau dulu ya, bercerita masalah budaya dulu lah, zaman dulu mungkin masuknya Islam gitu dengan apa, dengan Hindu, ada perpaduan mungkin ya, versi banyak juga, beda-beda pendapat. Kalau menurut Islam ya tidak ada ajarannya dari Rasul itu. Kalau menurutkan apa, seperti sesajen ya, kopi pahit, kopi manis, apa, air putih gitu, bubur merah putih ya, seperti makanan tuh, atau bako gitu, nggak ada. Tapi kalau menurut budaya ya, budaya itu kebiasaan dengan caranya gitu. Jadi Islam dengan budaya itu beda. Islam ada aturan Islam, bagaimana rukun Islam ini, dengan ada keterangannya yang jelas gitu. Tapi kalau masalah budaya itu jelas dari kebiasaan, itu ngambil dari budaya alam ya, seperti itu makanan kan, kopi ya, makanan ya, tapi diartikan, dibudayakan. Kopi yang ada arti, seperti kopi manis itu dalam sesajen itu artinya juga sesajen. Ada ajen itu, ajen pinajen lah, cek orang Sunda mah, saling menghormati. Ada juga dengan seperti kopi ya, kopi itu dari hasil alam dengan perpaduan itu, ada gula ya, kopinya ya perpaduan ya, manis gitu, kopi manis. Namun cek orang Sunda mah, nah, manis itu manis budi pekerti ya, perilaku baik. Manis itu yang namanya manis itu disenangin orang, dibutuhkan orang, manis lah, bercerita manis itu. Jadi doa berupa makanan. Terus ada juga kopi pahit ya, seperti pahit daging paham tulang. Jadi doa juga, doa bahasa budaya lah, kan kita bahasanya masing-masing kan, nah, dengan cara yang masing-masing, cara yang berbeda-beda karena Nusantara itu beda-beda, suku-suku bangsa bahasanya beda. Lalu juga ada air putihnya cok orang Sunda mana, cai herang lah, diistri herang panon, jadi untuk loba dedengan, untuk jauh tina godaan, tina cobaan itu, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga ada juga pakai bubur merah, bubur putih ya, itu tandanya itu ya makanan juga, bubur nasi yang dibubur dikasih warna itu menunjukkan merah putih, menunjukkan arti yang berani benar, takut salah. Itu menjadi doa juga, diartikan dengan filosofi lah ya, ada arti, ada makna. Juga adanya kalau dulu mah di Sunda, di tempat nate khusus, tempat ritual, tempat berdoa khusus gitu. Jadi panisan tempat bersemedi lah, berdoa kepada sang pencipta alam. Terus anak di napanisan teh ya, di tempat itu ada yang disebutnya
tempat beras lah, gentong. Kalau dulu namanya padaringan, di orang Sunda mah disebut padaringan. Jadi kata padaringan itu ya yang disebutkan padaringan itu dengan fungsinya tempat menyimpan beras, karena ada arti filosofinya, ada makna. Jadi pada menjadi doa itu pada ringan, diringankan gitu dengan urusan apa, makanan, urusan pekerjaan, urusan apa, hal-hal apapun itu menjadi diringankan. Namun di Sunda mana ajian silini gampang gitu. Jadi banyak arti atau versi. Ada yang mengatakan kalau banyak, ada yang paham mungkin, ada juga yang tidak paham. Kalau dulu itu ada juga wali puhun ya. Karena wali puhun itu apa? Wali puhun itu seperti bahasa apa? Itu yang mengartikannya banyak juga arti. Itu berdoa dengan cara-cara dulu yang sudah dibiasakan mungkin. Itu ada juga sawen yang saya pengalaman dulu itu, kenapa nanam itu apa, masak nasi ya harus pakai daun, pakai apa itu nggak ngerti. Katanya ini di sawen pakai doa itu, nggak tahu doanya teh doa bahasa itu bahasa dengan bahasanya supaya mudah dimengerti gitu, tapi isinya itu bahasa 2 kalimat syahadat, yang dibacanya itu 2 kalimat syahadat. Itu saya juga belum paham bener nih, itu sampai itu apa, dengan dibacakan 2 kalimat syahadat dan diikatkan itu si daun itu sambil berdoa itu. Nah gitu. Jadi pada intinya budaya itu ya seolah dibudayakan makanannya, kebiasaan itu dulu merokok, minum kopi mungkin ya dulu itu namanya itu petani-petani. Terus juga kalau Islamnya itu cara Islam, jadi ada perpaduan itu budaya dengan dasarnya Islam. Itu kalau menurut saya, tapi ya versinya, pemahaman beda-beda juga. Tapi tujuannya mungkin sama juga, untuk bersyukur kepada Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah kalau di garis bawahnya cara bersyukur antara budaya dengan agama. Tapi bisa dipisah itu budaya dan agama. Agama bukan budaya, budaya bukan agama. Tapi ada saling membutuhkan, saling menghormati. Intinya dengan budaya begitu orang bisa berpikir, ngumpulin orang. Isinya adalah dikasih makanan ya yang sudah didoain. Isinya ada merukunkan. Isinya adalah mendidik supaya lebih rukun dan mendidik sosial, saling menghormati, saling menghargai, saling mengenal, dan memperbanyak itu persaudaraan, persahabatan, mengikat, bikin kelompok supaya kita sama hidup saling membutuhkan antara orang dengan orang ya. Kalau bahasa agama nama hakum minanas, kalau kita dengan Sang Pencipta ya hakum minallah gitu. Ya kalau kita dengan alam bagaimana kan, saling membutuhkan kan? Kita menghormati alam, alam juga akan menghormati kita. Kita sayang kepada alam, alam juga, karena alam itu ada isi. Ya alam dengan isinya juga akan menyayangi kita. Jadi saling, karena tidak mungkin tidak saling membutuhkan.
Kita butuh alam dengan isinya, dan alam juga dan isinya membutuhkan kita yang untuk mengelolanya, untuk menjalankannya dengan ilmu-ilmu, dengan cara-cara yang baik. Itulah menurut saya antara budaya dengan agama. Tapi banyak juga versi atau pendapat yang lain yang saya simak, mungkin tujuannya juga sama. Nggak ada, mungkin nggak tahu saya juga itu kalau sesajen disebut musyrik, seolah memanggil setan, memanggil apa itu yang disebut musyrik itu, memanggil ini, menduakan Allah gitu, Tuhan. Itu beda-beda pendapat, tergantung cara yang bisa menyimak dengan kecerdikan dan kecerdasan menurut agama apa, menurut budaya apa gitu. Tidak, jangan dicampurin lah. Mungkin banyak juga yang kurang paham bisa juga menyebut itu juga musyrik karena nggak dikasih contoh sama Rasul itu. Juga ada juga, ya ini mah bukan pemusyrikan, ini mah budaya. Itu beda-beda pendapat. Tapi kalau menyimak ya pendapat saya antara budaya dengan agama itu saling membutuhkan. Ya budaya tapi bukan agama, tapi budaya didasari dengan agama. Itu karena agama itu untuk keselamatan, apalagi agama Islam menyelamatkan semua yang ada, semua yang harus dikerjakan harus dengan tata cara Islam untuk diselamatkan. Yang tadi filosofi itu ya, kalau menyan ya, kalau filosofinya menyan itu menyem itu menyem. Kalau orang Sunda mau menyem ya berdoa, menyem itu. Kalau aku doanya dengan bahasa dengan agama Hindu dia kehinduan, kalau dengan orang Islam ya pakai bahasa Islam itu ya, seperti baca Bismillah, Assalamualaikum gitu. Itu dengan doa bahasa ya keislaman. Kalau secara menurut budayanya nggak dicontoh sama Rasul itu. Tapi kalau dengan dasar agamanya ya baca Qul, Al-Falaq, Anas, apa aja. Terus juga baca 2 kalimat syahadat itu bisa. Yang saya dengarkan itu ada juga ya seperti parukuyan. Saya juga nggak paham parukuyan itu apa. Ternyata parukuyan itu ada yang mengartikan parukunan. Parukunan itu rukun tata cara, upacara gitu. Pakai aturan, merukunkan dan pakai aturan. Merukunkan dengan ilmu budaya, dengan ilmu pengetahuan. Itu tata cara berdoa, tata cara itu ya seperti ilmu pengetahuan, tata cara kalau ingin tani gimana gitu. Kalau dengan kita dengan alam bagaimana. Kalau itu kalau dilihat seperti kita makan nasi itu bukan agama, tapi kita dengan orang Islam, nah kita baca dengan cara Islam, berdoa, mau makan nasi, kalau mau tidur ada bacaannya kan. Itu kalau makanan pokoknya itu ya biasa, kebiasaannya ya dibudayakan makan nasi, ya makan nasi. Kalau makan singkong ya singkong. Tapi nasi dengan singkong itu bukan agama. Ya agama itu ya ada aturannya. Kalau menurut Islam begini, ya mungkin dengan agama orang lainnya begini, beda lah. Nah terus kalau orang Islam mungkin pakai dasar Islam, pakai aturan Islam. Ya Islam itu penyempurna lah. Jadi jangan disatuin budaya agama, dibeda lah budaya agama itu menurut saya. Tapi menurut versi yang lainnya juga ya banyak juga beda-beda versi, beda pendapat, karena
namanya juga Indonesia ya, Nusantara, beda bahasanya, beda sukunya, beda cara, beda agamanya, beda budayanya juga. Itu segan.